Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Matan Abi Syuja, pelajaran fikih yang pada kali ini sampai pada serial ke-8, yaitu setelah sebelumnya kita membahas tentang wudu, yaitu tata cara wudu yang dijelaskan dengan rukun dan juga sunnah-sunnah wudu. Pada kali ini kita akan melihat apa saja yang membatalkan wudu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Matan Abi Syuja. Beliau katakan bahwasanya yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Baik yang keluar itu berupa zat ataupun kotoran, ya. Baik pula yang keluar situ adalah berupa angin atau hanya sekedar suara tanpa ada, ya, hanya sekedar suara, ya, itu pun ketika ditemukan maka itu termasuk pembatal wudu. Nah, hal ini berdasarkan beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut, yaitu diantaranya hadis yang menerangkan bahwasanya kalau seorang itu buang hajat atau buang kotoran itu membatalkan wudu seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6, "Au jaa ahadum minkum minal ghaiti", yaitu apabila salah seorang di antara kalian itu setelah buang hajat itu kemudian dia itu berwudu, maka ini menunjukkan bahwasanya karena buang hajat atau buang air besar ini membatalkan wudu seseorang. Kemudian juga ada hadis yang menerangkan tentang, yaitu dari hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW itu bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, mal hadas ya Abu Hurairah? Qala fasa au darrat. Yaitu dalam hadis ini diterangkan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya salat itu tidaklah diterima hingga seseorang itu berwudu ketika dia itu berhadas. Lalu ada orang dari Hadramaut itu mengatakan, apa itu hadas? Dia mengatakan pada Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah itu mengatakan fasa wa darrat, ya, di mana fasa wa darrat ini sini adalah suara yang keluar ketika kita itu kentut. Ya, suara yang keluar ketika kita itu kentut. Ketika kentut yang keluar itu baik bersuara, ya, baik dengan bersuara ataupun mengeluarkan bau. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara pembatal wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Begitu juga dari jalan depan, ya, juga itu dengan seorang itu kencing. Ini juga menunjukkan bahwasanya wudunya itu batal. Dalilnya adalah tentang kisah Arab A'rabi, ya, di mana ketika itu dia kencing di masjid, ya, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kencing itu membatalkan wudu dan juga sekaligus menunjukkan bahwasanya kencing itu sebagai sesuatu yang najis. Kemudian yang membatalkan wudu lagi yang kedua adalah wanaumu ala ghairi hayatil mutamakkin, yaitu seseorang itu tidur kecuali dalam satu keadaan, yaitu keadaan dia itu duduk dalam keadaan pantatnya itu menancap di lantai. Nah, di sini artinya di sini para ulama Syafi'i itu menganggap bahwasanya dengan seorang itu tidur wudunya itu batal, ya, karena Nabi SAW itu katakan dalam hadis bahwasanya mata yang tertidur, ya, mata yang tertidur itu dikatakan dalam hadis faman nama falitawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia itu berwudu. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia itu berwudu. Di sini dikecualikan satu keadaan tidur, yaitu ketika pantat seorang itu menancap di lantai, itu karena ketika itu tidak ada ruang untuk mengeluarkan gas ketika itu. Tidak ada ruang untuk mengeluarkan gas ketika itu. Namun sebenarnya yang lebih tepat dalam hal ini adalah segala tidur, ya, selama tidurnya itu nyenyak, artinya sudah hilang kesadaran, maka itu membatalkan wudu. Ini adalah pendapat yang lebih tepat karena dahulu juga para sahabat, ya, ada yang tidur dalam keadaan berbaring, ya, kemudian mereka itu bangkit kemudian langsung melaksanakan sholat, ya, karena ketika itu tidurnya tidak dalam keadaan nyenyak, ya, tidurnya tidak dalam keadaan nyenyak, padahal ketika itu tidurnya bukan dalam keadaan pantat itu menancap ke lantai. Jadi yang lebih tepat adalah kita katakan segala tidur itu membatalkan wudu selama tidurnya itu adalah nyenyak. Adapun tidur yang cuma ngantuk, ya, artinya ketika dibangunkan dia dalam keadaan tersadar, maka ini tidak membatalkan wudu.
Kemudian kalau tidur saja itu membatalkan wudhu, maka di sini yang termasuk membatal wudhu juga adalah hilangnya akal ya karena mabuk ataupun sakit. Hilangnya akal karena mabuk ataupun sakit, seperti seorang itu pingsan, maka ini juga termasuk pembatal wudhu. Kemudian yang keempat yang termasuk pembatal wudhu lagi adalah walam surrajuli al-mar'ata al-ajnabiyah min ghairi ha'il, yaitu ketika seseorang itu menyentuh perempuan non mahram tanpa menggunakan pembatas, ya, tanpa menggunakan pembatas, misal kain. Ya, kalau dia menyentuh wanita non mahram ketika itu menggunakan pembatas atau menggunakan kain, ya, maka ini tidak membatalkan wudhunya. Ini juga dikatakan di sini menyentuh non mahram, artinya kalau yang mahram, ya, ini tidak membatalkan wudhu. Dan dalil diantaranya di sini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Aula mastumun nisa," atau karena menyentuh perempuan. Di sini diartikan oleh ulama Syafi'iyah mengambil tafsir menyentuh perempuan. Namun ulama yang lainnya itu mengatakan bahwasanya lamastumun nisa di sini bermakna jima, ya, yaitu wudhu itu bisa batal itu ketika berjima. Ya, wudhu itu bisa batal itu ketika berjima, tidak ketika cuma sekedar menyentuh perempuan, ya. Ketika itu wudhunya itu tidak batal. Walau alam yang lebih tepat adalah kita menggabungkan di antara pendapat yang ada, kita katakan bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudhu ketika menyentuhnya itu dengan syahwat. Ketika menyentuhnya tidak dengan syahwat, itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini. Di antara ulama belakangan yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang membatalkan wudhu lagi adalah yang kelima, yaitu ketika seseorang itu menyentuh kemaluan. Di sini dikatakan wasmasul farji wa masu farjil adami bi batinil kaffi, yaitu ketika seorang itu menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangannya, dengan bagian dalam telapak tangannya. Maka ketika seorang itu menyentuh kemaluan, wudunya itu batal. Ya, ketika seorang itu menyentuh kemaluan, wudunya itu batal. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, man massa zakaro fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka janganlah dia itu salat sampai dia itu berwudu. Kemudian yang terakhir yang termasuk membatal wudu lagi adalah wa masu halaqati duburihi alal jadid, yaitu menyentuh dubur, ya, tempat keluarnya kotoran dari belakang, yaitu ketika disentuh maka wudunya itu batal. Ini menurut pendapat yang baru, yaitu ketika Imam Syafi'i ini berada di Mesir. Namun yang lebih tepat tentang masalah ini, menyentuh dubur ini tidaklah membatalkan wudu, ya, karena tidak ada dalil khusus yang menyebutkan semacam ini, itu cuma kias saja tadi. Dan batal itu ketika, ya, ada keluar ketika itu sesuatu yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini demikian 6 hal yang membatalkan wudu sebagaimana disebutkan oleh Abu Syuja dalam kitab matannya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.